Oke, kita mulai ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang fungsi nonlinear. Ya, tidak terasa sudah pertemuan kelima ya untuk modul 5. Tapi saya lihat dari bukunya ini, buku panduan kita, ada beberapa hal yang nanti saya jelaskan ya. Ada beberapa hal juga yang saya kurang jelas di sini, jadi yang saya jelaskan yang saya ketahui saja dari modul ini. Terus terang tentang fungsi nonlinear ini, masalah grafiknya ini agak membingungkan bagi saya ya. Oke, kita coba. Nanti kalau misalkan kurang tuntas di sini, kita akan bahas di pertemuan offline ya. Oke. Nah, di sini saya sebenarnya mau share materi yang ada di PDF ya, dan ternyata di PDF itu tidak bisa di-share di sini ya. Ya. Sebentar dulu. Oke. Jadi materi yang ada di slide itu cuma sebagian saja. Nanti kita akan menambahkan di papan whiteboardnya ya. Oke. Nah, yang pertama, apa sih itu nonlinear? Jadi fungsi nonlinear itu sama dengan fungsi kuadrat ya. Bedanya, fungsi nonlinear itu grafiknya seperti ini. Jadi nonlinear itu grafiknya melengkung seperti ini. Tandanya kalau dia berbicara fungsi x sama dengan x kuadrat ya. X kuadrat, x ya, x pangkat 3, x pangkat 4 ya. Nah, itu yang namanya fungsi kuadrat. Jadi grafiknya itu akan melengkung, baik itu ke atas, ke bawah, ke samping, ataupun ke kanan terbuka, ataupun ke kiri yang terbuka ya. Oke, itu utamanya. Sedangkan kurva linear kita sudah mempelajari sebelumnya. Kurva linear itu seperti ini, garis lurus saja ya. Baik ke sana, ke sini ya. Ini garis diagram Cartesius X dan Y ya. Ataupun ke sini, ke kiri, dan horizontal ya. Sedangkan vertikal itu dia tidak termasuk fungsi linear ya, karena vertikal ini itu dia tidak termasuk fungsi linear. Oke. Dari materi ini nanti kita akan banyak membahas tentang yang kedua ya, yang pelajaran kedua, yang namanya elips, kemudian lingkaran ya, fungsi kuadratik. Nah, oke. Kita mencoba untuk membahas pertama ini. Jadi persamaan dalam x dan y yang bukan persamaan variabel disebut persamaan transendental. Nah, transendental contohnya fungsi trigonometri, fungsi log, dan fungsi logaritma. Fungsi logaritma dan fungsi berpangkat. Ini logaritma. Fungsi logaritma dan fungsi berpangkat. Kemudian ada cara menggambar grafik fungsi linear. Dilakukan dengan menentukan titik-titik yang mempunyai persamaan yang cukup banyak. Nah, di dalam fungsi linear ada yang namanya titik penggal atau titik potong antara kurva dan sumbu titik penggal sumbu x dan titik penggal sumbu y. Ya, ketika
Y sama dengan 0 untuk X, kemudian mencari persamaan X-nya, dan titik penggal Y diperoleh dengan memasukkan X sama dengan 0, kemudian mencari persamaan Y-nya. Ya, seperti yang kita sudah pelajari ya. Ketika X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan berapa? Ya. Ketika Y sama dengan 0, X-nya itu sama dengan berapa? Ya, gitu ya. Jadi masih tetap kita pakai cara yang sebelumnya kita pelajari. Itu namanya titik penggal. Oke. Kemudian simetris. Ketika grafik itu dikatakan simetris, ya, ketika dua titik dikatakan simetris terhadap suatu garis bila garis tersebut terletak di antara dua titik dan jarak masing-masing titik ke garis tersebut sama. Misalkan begini ya, misalkan ada sumbu XY antara titik yang ada di sini, dan titik yang ada di sini itu sama jaraknya. Ini sama, ini juga sama, ya. Kemudian ini juga sama, dan ini juga sama. Jadi jarak antara titik ini terhadap sumbu X dan Y itu sama. Itu yang namanya simetris. Ya. Nah, ada contohnya di sini. Ini simetris dengan ini simetris dengan ini, karena jaraknya sama ya. Ini pun juga misalkan di sini, ini simetris dengan ini simetris dengan ini. Ya. Seperti ini semuanya simetris. Nah, kemudian dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa grafik persamaan fungsi X, Y itu sama dengan 0 itu dikatakan simetris terhadap sumbu X jika fungsi X, Y sama dengan fungsi X, Y minus Y itu sama dengan 0. Ini ya, ini hukum yang perlu kita hafalkan atau pahami. Nah, ini dikatakan simetris terhadap sumbu X jika ini hukumnya. Ini fungsi X, Y sama dengan 0 simetris terhadap sumbu Y jika fungsi X, Y sama dengan ini. Dan fungsi X, Y sama dengan 0 simetris terhadap sumbu origin. Sumbu origin itu adalah sumbu yang berada pada titik 0 ya, titik origin ya, di sini. Jika fungsi X, ini salah tulis nih, X, Y itu sama dengan minus X, minus Y sama dengan 0 ya. Jadi ini aturan-aturan yang akan dipakai ketika kita berbicara tentang grafik persamaan fungsi X, Y sama dengan 0 itu simetris ya. Nah, di sini ada catatan kecil. Fungsi yang simetris terhadap sumbu X dan atau sumbu Y pasti simetris terhadap titik origin. Ya, ketika ini dengan ini simetris, ya, pasti simetris dengan ini karena jarak antara di sini terhadap titik origin sama dengan jarak antara sini terhadap titik origin, titik 0. Ya. Fungsi yang simetris terhadap sumbu X dan atau sumbu Y pasti simetris terhadap titik origin. Namun, fungsi yang simetris terhadap
titik origin belum tentu simetris terhadap sumbu X dan Y. Oke, nanti kita lihat contoh dari ini. Kemudian ada batas nilai. Ya, jadi ini saya tidak akan bahas asimtot di sini karena buku pegangan kita ini saya belum paham contoh-contoh yang diberikan di sini. Ya, kadang saya uji hasil yang didapatkan itu beda dengan persamaan yang ada. Ya. Oke, nanti kalau misalkan kita bahasnya nanti ini tidak tuntas, maka kita akan tuntaskan di pertemuan offline. Ya. Nah, kemudian ada batas nilai di sini. Ya. Batas nilai itu bisa kita lihat contohnya di halaman 59 ini. Batas nilai itu pada sistem sumbu koordinat titik X, Y mempunyai koordinat bilangan real atau bilangan nyata. Titik X mempunyai koordinat bilangan real. Contohnya Anda bisa lihat di halaman 59 ya. X kuadrat ada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, mempunyai batas ya. Batasnya itu kita bisa uraikan sesuai contoh ya. X kuadrat, jadi masing-masing kita cari nilai X dan Y nya ya. Sama dengan 25 seperti ini ya. Ketika kita mencari batas nilai X nya, maka kita bisa menuliskan X kuadrat sama dengan 25. Ini pindah ke ruas kanan, berarti dia minus ya, dikurang Y kuadrat. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai X ini dipindah ke ruas kanan, maka X sama dengan akar, ini hilang buahnya, akar 25 kurang 25 kurang Y kuadrat. Nah, seperti contoh nilai di bawah tanda akar, jadi ini ada plus minus ya, karena ini pindah, kita nggak tahu ini apakah dia plus atau minus, jadi kita tambahkan saja di sini ya. Kita nggak tahu nilai Y nya itu berapa ya, jadi kita tambahkan plus minus di sini sehingga didapatkan X sama dengan plus minus akar 25 kurang Y kuadrat. Nah, kita bisa menentukan batas bawahnya dan batas atasnya. Nilai di bawah tanda akar akan bernilai negatif ya. Nilai di bawah tanda akar, di bawah ini, maka nilainya negatif kan? Berarti 25 kurang Y kuadrat, dia batas bawahnya itu lebih kecil daripada 0 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y nya itu sama dengan minus Y kuadrat, ini dipindahkan ke situ, lebih kecil dari minus 25 ya, atau Y
lebih kecil, karena ini minus dengan minus bisa jadi plus karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, kita jadikan plus saja, sama aja. Jadi y kuadrat tak pindahkan akar plus minus ya, 25. Nah, karena hukumnya begitu, berarti kita bisa tuliskan y lebih kecil dari plus minus akar karena ini minus tadi kita jadikan plus, maka tandanya berubah ya, y lebih besar, karena ini minus tadi kita ubah dia menjadi plus, maka tandanya berubah, plus minus akar 25 ya, atau y lebih besar plus minus 5, akar 25 adalah 5. Sehingga bisa kita tarik untuk batas y nya itu adalah antara, ini batas y nya ada minus di sini, berarti minus itu pasti lebih kecil daripada y, berarti minus 5 ya, karena y ini nilainya lebih besar dari plus minus 5, berarti ini kita tarik minusnya, kita tarik ke depan, lebih kecil, y lebih kecil plus 5 ya, inilah batasnya. Y itu berada antara nilai minus 5 sampai plus 5 ya. Oke. Nah, jadi untuk batas dari nilai y itu didapatkan dengan cara seperti ini, sedangkan untuk batas nilai x itu sebaliknya ya. Kalau batas nilai x kita bisa tuliskan y kuadrat ya, sama dengan 25, sama dengan jalan untuk mendapatkan batas dari y ya, minus x kuadrat. Jadi nanti juga batas nilai dari fungsi ini itu bisa didapatkan sesuai dengan jalan yang kita sudah lalui ini. Untuk mendapatkan batas nilai y itu adalah minus 5 lebih kecil x lebih kecil 5 ya. Oke. Itu untuk menentukan apakah kurva yang ditunjukkan oleh persamaan ini itu mempunyai batas. Berarti kurva ini menandakan bahwa kalau di gambar grafiknya dia menandakan bahwa kurva ini R-nya adalah 5, berarti dia misalkan ini adalah 5 ya, ini juga 5 berarti lingkaran dia dengan jari-jari 5. Nanti kita mengerjakan persamaan ini, kita bisa tahu apakah dia lingkaran, elips dengan atau parabola atau hiperbola. Nanti ini cuma menunjukkan bahwa batas dari persamaan ini adalah seperti ini. Berarti ini 5, ini jadi berdasarkan rumus yang adanya atau persamaan ini itu menunjukkan dia lingkaran. Kalau lingkaran itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan jari-jari. Tapi secara detailnya nanti kita akan pelajari untuk menggambarkan grafik kurva, lingkaran, elips, hiperbola, parabola,
yaitu menggunakan rumus-rumus dasar. Ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan asymptot di sini, kenapa saya bilang saya juga belum dapat penyelesaian di contoh ini, saya langkain karena saya juga lihat ini ada hal yang aneh ketika ada persamaan seperti ini. Saya belum bisa pecahkan ini. Ini seperti contoh di halaman 510 ya, 510. Kita lihat itu ada persamaan. Apakah asymptotnya horizontal atau vertikal? 4Y kurang 2 sama dengan 0. Di situ diperlihatkan bahwa ya gambar 511. Anda bisa lihat ada Y-nya sama dengan 3 katanya. Ya. Ini berdasarkan asymptot ya. Dan X-nya sama dengan 4. Ya. Nah, ini menandakan kita bisa uraikan bahwa hasil dari persamaan ini adalah kumpulan dari persamaan X ini, karena ini 4 minus 4 ya, dikali dengan Y untuk menggambarkan grafik ya, Y minus 3. Nah, ini tidak nyambung nih, saya belum tahu kenapa bisa mendapatkan nilai ini. Berdasarkan uraian ini, uraian yang ada di 511, terus saya sedih, kok bisa langsung Y minus 3 X minus 4 ya. Nanti kita dalami. Kalau saya sudah dapat jawabannya, nanti kita akan bahas. Nah, kalau ini diperkalikan, maka persamaannya bukan ini, beda persamaannya ya. XY ini kali ini XY, X kurang X kali minus 3 minus 3X ya. Terus minus 4 kali Y minus 4Y, minus 4 kali minus 3 plus 12 ya kan, sama dengan 0. Sedangkan di sini 2. Dari mana ya? Ini masih jadi persoalan yang saya belum bisa menjelaskan kenapa bisa penjelasannya seperti ini. Oke, kita langsung ke faktorisasi ya. Kalau faktorisasi ini masih masuk akal. Jadi faktorisasi itu adalah memfaktorkan fungsi XY yang didapatkan sehingga bentuknya itu seperti ini, G, X, Y ya, G, X, Y dan H, X, Y. Jadi ada dua persamaan yang dihasilkan dari fungsi X, Y ya. Nah, kalau ini itu masih bisa kita selesaikan faktorisasi. Contohnya kita bisa lihat di contoh halaman 512. Contoh halaman 512 di mana 2x kuadrat ditambah ya 3xy dikurang 2y kuadrat sama dengan 0. Oke. Untuk melakukan langkah faktorisasi ini, jadi kita
kita gabungkan dulu yang kuadrat-kuadrat di depan, kemudian yang campuran x, y-nya di belakang. Jadi kita gabungkan 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 3x y sama dengan 0. Nah, kuadrat-kuadrat nih ya. Nah, kalau dari contoh buku, bagaimana caranya x kuadrat ini, 2x kuadrat ini itu bisa difaktorkan ya. Difaktorkan ya, di 2x kuadrat dengan x yang ada di sini difaktorkan, kemudian 2y kuadrat dengan y yang ada di sini difaktorkan. Nah, dari contoh yang kita bisa lihat bahwa ini dipisahkan karena ini ada 2 di sini, 2 di sini. Kita usahakan juga genap di sini, kelipatan dari 2. Kira-kira seperti ini ya, 2x kuadrat dikurang atau ditambah 4xy ya. xy dikurang, karena ini 3xy, kita kurang saja xy sini, berarti 4 kurang 4xy kurang xy itu sama dengan 3xy dikurang ini 2y kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kalau di contoh yang saya kasih tadi itu Anda bisa lihat di Anda bisa lihat di PDF yang saya kasih tadi. Ada juga cara lain ya. Oke, ini dulu yang kita selesaikan. Jadi kita kumpulkan x-nya dulu semuanya ya. Kita kumpulkan x-nya dulu semuanya. Jadi kita bagi 2, ini dengan ini dengan ini. 2x kuadrat dikurang xy tambah 4x y dikurang 2 y kuadrat sama dengan 0. Oh ya, ini kuadrat ya, kuadrat. Sehingga ini kita bisa kurung dan ini juga bisa kita kurung karena sama-sama mempunyai variabel x dan y. Oke. Sehingga kalau kita uraikan menjadi 2x ya, ini dikurang y, kita keluarkan x-nya, ini ya, kita keluarkan x-nya, x kali 2x itu 2x kuadrat, x kali minus y. Iya ya, kita selesaikan dulu ya.
ditambah, kita keluarkan y-nya ini y-nya, y kuadrat ya, ini x kuadrat, kita keluarkan x-nya, ini y kuadrat, kita keluarkan y-nya, berarti 2y. Nah, ini kan kelipatan 2 ya, 2y, keluarkan y-nya, berarti 2x ya, 2x, ini kan 4x ya, 2y kali 2x, 4xy kan, 4xy dikurang y, karena y kuadrat di sini y-nya yang satu sudah keluar, seperti ini. Nah, usahakan bahwa pengfaktoran itu untuk menggampangkan, kalau dia sudah sama seperti ini, sama ya, ini sama bentuknya dan ini juga sama bentuknya, itu bisa disatukannya dalam bentuk perkalian. Jadi ini keluar 2x kurang y dikali, ini kan jumlah di sini kan, kali x tambah x ditambah 2y, x ini ditambah dengan 2y. Nah, kalau Anda ragu, Anda bisa mengalihkan lagi ke dalamnya, 2x kali x itu 2x kuadrat, 2x kali 2y 4xy, ini ya, kemudian minus y kali x minus xy, kemudian minus y kali 2y minus 2y kuadrat, ya benar dong. Jadi faktornya itu, pemfaktorannya ini sudah benar. Oke, jelas sampai di sini? Atau kita pakai cara lain? Cara lain itu seperti yang ada di PDF. Kita coba ya. Kita coba yang ada di PDF yang saya bagikan. Ya. Boleh silakan pakai cara lain. Coba kita lihat di sini. Kita coba ya. Jadi ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu sebentar. Ini sekali lagi internetnya agak lelet. Oke, kita coba cara yang ada di PDF yang saya sudah bagikan. Tunggu ya, sebentar ya. Oke, boleh pakai cara lain, terserah. Kalau Anda punya cara yang lebih efektif, ya silakan. Ya. Nah, kita coba di sini menyelesaikan dengan seperti ini, 2x. Kita coba tulis lagi xy. 3x ya, sorry. Jadi 2x kuadrat tambah 3x y kurang 2y kuadrat sama dengan 0.
coba cara dengan rumus AX kuadrat ditambah BXY tambah CY kuadrat ya. Sama dengan 0. Nah, ini rumus umumnya. Jadi dari persamaan yang akan kita selesaikan faktornya, jadi kita ubah X kuadrat tambah BX XY tambah ACY AC Y kuadrat. Nah, ini dipindahkan. Jadi A-nya ini dipindahkan di sini. Sehingga nanti faktornya itu kita bisa tuliskan AX tambah ya, kita lihatnya JY dikali dengan BX AX juga, AX tambah KY sama dengan 0. Nah, di sini dituliskan ketika J kali K sama dengan AC, nilai AC nya, atau bukan atau, dan ya, dan J tambah K sama dengan berapa? Dari PDF yang saya kasih tadi, B. Nah, kita coba cari dengan gaya seperti ini ya. Kita lihatlah ya. Jadi ini rumus umumnya yang sama dengan persoalan yang kita dapatkan ini untuk memfaktorkan faktorisasi. Nah, kita lihat ya, ini sama dengan 0. Di sini kita jadikan dulu dalam bentuk seperti ini, berarti X kuadrat ya ditambah 3XY dikurang 2 kali 2Y kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kita mau cari ininya, J nya ini berapa sih, dengan K nya ini berapa sih. Nah, oke, jadi saya selesaikan dulu. Kuadrat tambah 3XY dikurang 4Y kuadrat sama dengan 0. Kita lihat nih, J kali K sama dengan AC, berarti J kali K sama dengan 4 ya. J kali K sama dengan AC, AC nya kan di sini 4 ya, sama dengan 4
dan J tambah K sama dengan 3. Ya. Nah, kita mau cari nilai J dan K-nya. Berapa sih kalau J kali K itu 4? Nah, banyak ya. Kita urai dulu. 1 kali 4 sama dengan 4. Ya. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya? Ya. Nah, kita pindah di sini. Berapa sih J tambah K itu apa saja? 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya kan? Apalagi? Cuman 1 tambah 2 saja kan? Berarti 1 atau 4 kurang 1. Iya, sama dengan 3. Ya. Nah, kita lihat yang sama nih. Ini sama dengan ini nih. Nah, berarti kita ambil, kira-kira ambil apa? Yang mana? Ya, X. Ya, tadi ini AX, berarti AX itu mana tadi? 2. Sorry. 2. Boleh pakai minus, boleh. Di sini ya, boleh apa saja. J-nya ini pola ya. J kali K sama dengan 4, J tambah K sama dengan 3. Ya, terus Anda uraikan bilangan apa saja yang bisa mendapatkan nilai yang ada di AC. Bilangan apa saja yang dijumlahkan ini hasilnya adalah 3. Berdasarkan pola ini kita dapat ya. Jadi 2x ya. 2x ditambah, kira-kira J-nya berapa nih? J-nya 1 boleh ya. J-nya 1 ya. J-nya 1 kan? Ya, J-nya 1 boleh. 1. Kemudian apa lagi? 2x sorry, x ya. Di sini y-nya lah ya. 2y tambah dengan KY itu 1. KY itu minus 4 ya, sorry. Minus 4. Ya. Nah, kita sudah dapat kan? Jadi 2x tambah 1, 2y kurang 4. Anda coba-coba aja. Kalau plus di sini berapa? Kalau Anda tulis di sini minus, bagaimana hasilnya? Apakah sama dengan ini ataukah tidak? AC itu adalah rumus ya. Ini adalah rumus AC. A ini, C adalah ini. A kali C. Itu tempatkan di sini. Ini bentuk untuk memudahkan kita memfaktorkan ya. AC berarti A kali C. Yang ada di sini itu ada di sini A-nya sama dengan 2. Di sini C-nya sama dengan minus 2. Oke? Kalau ada yang sama begini, ya bisa. Boleh.
ya boleh. Anda bisa explore saja. Yang penting kalau sudah kelihatan seperti ini, Anda bisa coba-coba 2x tambah 1 kan kali 2y kurang 4, ataukah 2x kurang 1 kali 2y plus 4 ya. Anda bisa coba operatornya ya di sini. Iya. Ini polanya nih, ax kuadrat plus bxy tambah cy kuadrat ya. Oke. Jelas? Anda bisa pelajari ini polanya, ada di PDF yang saya berikan tadi. Ya. Oke, jadi kita sudah dapat sebentar, 2x tambah 1 kali 2x kurang 4. Beda ya? Ya beda. Hasilnya tidak 2x. Hasilnya itu 2x kurang y. Beda ya? Dengan x tambah 2y. Itu ya. Oh iya, sorry. Ini. Sorry. Saya salah dalam menetapkan. Ini polanya. Nah, kita bisa lihat dari pola ini. Sorry, salah. Jadi AX itu 2x ditambah C-nya, kita lihat C-nya kita mau ambil berapa? 1 enggak? Atau 4 enggak? Bisa ya. Jadi saya ambil 1 di sini. Berarti 1 kali Y berarti Y 1. Jadi Y di sini saya ambil sama dengan 1. Kita ambil salah satu di sini ya. K-nya itu sama dengan misalkan 4. Coba-coba aja ya. Kita coba-coba aja. Berarti 1 kali Y itu sama dengan Y. Ya. Ini polanya. Kemudian 2x ditambah KY. KY itu berapa? K berapa? Tadi 4. 4 kali Y. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Ini harus ada salah satunya minus ya. Karena ini ada minus, berarti kita coba di sini minus. Bukan plus ya. Sorry. Kita coba di sini minus. Jadi 2x minus y dikali 2x plus 4y. Ini kita bisa disederhanakan karena ini kelipatan 2, berarti 2x minus y ya. Dan ini kelipatan 2. Ini saya bagi 2 semuanya, ini berarti x tambah 2 bagi 2 1. 1 kali x 1 plus 4 bagi 2 2, berarti 2 Y. Nah, kita lihat sama nggak jawaban yang ada di buku? Sama ya. Ya, Anda berlatih pola ini ya. Pola yang ini. Dan Anda masukkan di sini. Yang mana? Iya. Karena ini kan kelipatan 2. Ya kan? Kelipatan 2, kita mau kecilkan dia nih. Kalau ini kan
kelipatan 2 enggak nih? Ini kalau dibagi 2 gimana? Berarti X kurang 1/2Y kan? Ya enggak? Nah, ini kan kelipatan 2. Jadi kita mau sederhanakan paling kecil. Ya, faktorisasi itu faktor persamaan yang kita bisa pecahkan sekecil kecilnya dari persamaan gitu ya. Oke, sama, nggak usah terlalu ini dulu. Anda bisa latih, kalau tidak bisa dipahami di sini Anda bisa latih dengan persamaan yang lain. Nggak usah disederhanakan, nanti kalau disederhanakan jadi pecahan toh, ya enggak? Ini kalau disederhanakan lagi jadi pecahan dia. Nah, ini kelipatan 2. kita sederhanakan supaya dia sekecil-kecilnya koefisien yang ada di sini gitu ya. Nah, ternyata metode ini tuh kira-kira metode ini lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya enggak? Nah, kalau Anda merasa ini sederhana, Anda bisa latih dengan metode ini daripada yang pemfaktoran manual tadi ya. Kalau Anda terbiasa yang tadi, nggak apa-apa. Yang jelas Anda harus coba setelah mendapatkan faktorisasinya, Anda bisa coba lagi kalikan masing-masing dari variabel apakah sama dengan persamaan yang pertama ya. Oke. Nah, dari contoh ini kita cepat saja ya, karena ini tidak terlalu begitu terpakai nanti. Ya, dia dipakai, tapi ini masih membingungkan ini contoh-contoh soal. Nah, ini ada latihannya. Ya, kita nggak usah bahas latihannya, yang langsung saja ke bagian. Anda bisa lihat di kegiatan belajar 2 ya. Anda bisa lihat di kegiatan belajar 2. Jadi nanti untuk untuk latihan-latihan yang kegiatan belajar 1 nanti kita bahas kalau ada waktu. Ini masih membingungkan juga ya. Lebih bagus kita beranjak ke kegiatan belajar 2. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Oke. Kegiatan belajar 2 fungsi kuadratik. Anda bisa lihat di situ lingkaran, kemudian elips ya. Kemudian parabola, kemudian hiperbola ya. Kita bahas dulu satu-satu lingkaran ya. Kita bahas satu-satu lingkaran. Nah, lingkaran itu rumus umumnya bentuknya itu X dikurang H ya. Ini lingkaran ya, saya tulis dulu lingkaran. Lingkaran. Jadi kita ambil rumus umumnya X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K ya, kuadrat
sama dengan jari-jari. Nah, pusat lingkaran itu adalah H, K, ya. Sedangkan R-nya itu adalah jari-jari, ini namanya jari-jari. Jari-jari. Jadi pusat lingkarannya itu adalah K. Nah, dari rumus umum ini kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan yang kita bisa buktikan bahwa itu lingkaran atau enggak. Contohnya misalkan ada persamaan seperti ini, x kuadrat dikurang 4x ya, ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa kalau kita uraikan dengan rumus ini x yang ini, maka kita bisa dapatkan bahwa ya, x kuadrat ya, ini lagi pemfaktoran namanya. Jadi kita bisa tarik yang seperti tadi, yang ini kita bisa pakai ini ya, kita bisa pakai ini. X kuadrat tambah xy ya, xy tambah ya, kita mau faktorkan ya, xy tambah cy kuadrat sama dengan 0. Oke, nah kita faktorkan ini. Bagaimana caranya memfaktorkan? Itu kita bisa lihat seperti ini. Jadi x kuadrat kita latih tambah b xy tambah, langsung aja ya, ac nya berapa, ac y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan x kuadrat berarti koefisiennya 1 ya, tetap x kuadrat ya, ditambah bx nya ada enggak, bxy nya ada enggak, enggak ada, 0 ya, enggak usah ditulis, ditambah langsung ac saja, ac 1 dikali 1 berapa tuh, 1 y kuadrat ya, itu y kuadrat sama dengan sorry ini ada 4x ya, sorry, di x kuadrat kurang 4x karena y nya enggak ada, tambah 1 kali 1 y kuadrat tetap ya, tetap sama dengan 0. Nah, kita mau faktorkan nih, i kali j sama dengan 1 i tambah j sama dengan minus 4. Nah,
kira-kira gimana nih? Nah, 1 kali 1 kan 1 kan? 1. Apalagi? Nah, kalau ini berapa kali? Ini I tambah J. I tambah J. Oke. Di atas JK ya, sorry. Ya, enggak apa-apa lah. I tambah J sama dengan minus 4. Kira-kira berapa nih? Minus 2 dikurang minus 2 sama dengan minus 4 ya. Kemudian berapa lagi? Kira-kira berapa lagi nih? Plus minus 5 tambah 1. Kayaknya sebentar ya, stuck kita nih. Minus 4. Kita stuck di sini. Ya, kita lihat dulu. Kita stuck di sini ya. Oke. Ada namanya rumus B per 2 pangkat 2 ya. B per 2 pangkat 2. Nah, kita stuck di sini ya. Berarti kita nggak bisa pakai ini. Ya, bisa pakai ini, tapi rumusnya tetap ini ya. Oke, ada yang namanya rumus B per 2 sama dengan 2. B per 2 pangkat 2, sorry. Nah, untuk memfaktorkan ini kita bisa juga menggunakan rumus ini. Ya, B per 2. Berarti B-nya ada di sini, B-nya ada di sini ya. Jadi kira-kira kalau kita faktorkan X tambah berapa ya, kemudian Y kuadrat berapa ya, itu ya. Ya, kita coba sama dengan ini berapa, kita coba ya, apakah bisa. Di B-nya itu di sini minus 4, berarti 4 bagi 4 jadi minus 4 per 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 4 ya. 4 bagi 2 minus 2 pangkat 2 4 ya. Tambah 4 aja nih ya. Tambah 4, ini 4x ya, sorry, 4x tambah 4 di sini, sisi sini ya. Oke. Nah, karena di sini tambah 4, otomatis juga di sini tambah 4 ya. Itu ya. Oke, ini bukan kali ya, ini tambah, sorry, tambah. Oke. Oh, ini sorry, ini karena Y-nya nggak ada di sini, Y nggak ada di sini, ini nggak usah ada, sorry ya. Di X kuadrat plus 4X tambah 4, karena 4 kita dapatkan dari sini, berarti X kuadrat tambah
4x ya, saya tulis ulang, tambah 4 ya, tambah y kuadrat. Oke. Iya, ini minus lah, sorry, ini minus ya, sorry ya, minus. Oke, kita selesaikan dulu sini, baru saya jelaskan lagi. Oke. Kalau ini saya satukan ya, kalau ini saya belum satukan ya. Kalau ini sudah didapatkan x kuadrat kurang 4x ya, tambah 4, itu bisa difaktorkan kan, karena kelipatan 4x minus 2 ya kan, kali berapa nih, x berapa nih, minus 2 juga kan ya, tambah y. Itu untuk mencari faktorisasi ya, untuk membantu faktorisasi. Ini itu membantu memfaktorkan. Nah, ini kan rumus yang kita sudah pelajari satu ya. Kalau ini tidak bisa gitu, kita coba ini faktorisasi ya. Nah, ya. Oke. Nah, y kuadrat sama dengan 0. Ya. Ini kan sudah toh. Tinggal y kuadratnya ini kita mau faktorkan. Gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Caranya gimana? Ini kan sama toh, x kuadrat, kemudian x kali minus 2x tambah atau minus 2x. Jadi hasilnya nanti seperti ini pastinya. Ya. Terus ini kira-kira memfaktorkan ini gimana? Nah, kalau ini kita sudah dapat, ini kita bisa satukan aja, minus 2 ya. Oke. Kuadrat ditambah, karena ini cuman y saja, itu bisa kita faktorkan seperti ini ya. Sorry ya, seperti ini toh. Jadi y minus 0 itu pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 sama dengan berapa nih? Iya, karena ini ditambahkan 4 di sisi kiri, itu harus juga ditambah 4 sisi kanan, sorry ya. Jadi kita tambahkan tadi hasil ini 4 di sisi kiri ini, di sisi kanan juga harus ditambahkan 4. Nah, 4x tambah 4 itu dari mana? Oke. Ini diselesaikan dulu lah ya. 4. Berarti ini 4 juga. Berarti ini dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan menjadi 2 pangkat 2. Itu toh. Nah, bagaimana caranya dari persamaan ini ya, itu kita bisa bentuk menjadi persamaan ini. Paham dulu ya, pertama ya. Dari persamaan ini kita bisa membentuk menjadi persamaan ini. Ya. Oke. Sip. Paham sampai sini? Nah, kita ulang ya. Saya ulang.
karena kita stuck di sini, dari rumus ini kita tidak bisa pakai ini, kita tidak bisa pakai pola ini ya. Jadi kita pakai pola yang B per 2 pangkat 2. Oke. Nah, oke. Untuk memfaktorkan ini supaya menjadi rumus umum ini. Ya. Oke. Nah, jadi karena rumus umumnya x kuadrat kurang 4x tambah 4y pangkat 2 itu sama dengan polanya ax kuadrat ditambah bxy ditambah c y kuadrat. Oke, sampai sini. Oke, sampai di sini dulu. Oke. Nah, a yang ada di sini nilainya adalah 1. B yang ada di sini, walaupun y-nya nggak ada di sini, B yang ada di sini itu nilainya minus 4. Oke. Dan C yang ada di sini itu nilainya 1 di sini. Oke. Ya, berarti semua koefisien A, B, dan C itu ada di sini. Ya. Oke. Nah, kalau didapatkan, kalau kita mau memfaktorkan ini dan ternyata kita tidak bisa menggunakan rumus seperti ini, ya benar, X koefisiennya 1 di sini, Y koefisiennya yang depannya itu 1 ya. Saya tuliskan aja begini di sini, kemudian ini yang sini ya, kemudian ini yang di sini ya. Oke. Nah, untuk memfaktorkan ini supaya bisa bentuknya seperti ini, kita harus faktorkan bagaimanapun caranya ya. Nah, bukan bagaimanapun caranya, ada aturannya. Nah, di sini ada cara praktis supaya kita tidak bingung bagaimana cara memfaktorkannya ini. Jadi kita bisa menggunakan B per 2 pangkat 2, B per 2 pangkat 2. Nilai B-nya berapa di sini? Minus 4 ya. Nah, oke, saya hapus dulu, jadi saya tulis ulang. Saya dapatkan B per 2 berarti minus 4 dibagi 2 itu berapa? Minus 2 kan? Minus 2 pangkat 2 berarti 4. Saya bisa tuliskan ini X, saya satukan dulu X nya ya, sebentar N nya, sebentar. X yang ada di sini X kuadrat dikurang 4X ya, ditambah ini tambah 4 ya. Saya satukan variabel X ya, ditambah Y nya cuma sendiri kan, Y kuadrat sama dengan, karena kita di sini tambah 4 hasil dari sini, maka ruas kanannya juga tambah 4 ya. Oke. Sip. 8 per 2 dari mana 8 per 2? Nah, oke. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, itu sudah gampang difaktorisasi. Bagaimana kita bisa tulis X di sini ya. Ini sudah gampang banget nih kalau faktorisasi. Faktor lagi. X ya.
kemudian X ya. Karena ini minus, kira-kira minus kali minus plus ya. Minus dikali minus plus, berarti kita butuh di sini minus, di sini minus. Yang penting di sini plus. Jadi minus kali minus itu plus. Berarti kelipatan 2. Kalau 2 dikasih di sini, 2 di sini, berarti minus 2 kali minus 2 4 toh. Ya kan? Minus 2 kali iya. Cocok. Plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Nah, ini kita sudah uraikan. Ya, bisa kita dikuadratkan. Ini kita bisa uraikan seperti ini. X, karena ini sama ya, minus 2 dikuadratkan saja karena sama, tambah ini itu karena dia sendiri itu kita bisa kurangin 0 aja supaya bentuknya itu sama dengan ini ya, sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan ini ya. 0. Oke, pangkat 2 sama dengan, nah kira-kira kalau saya pangkatkan ini untuk mendapatkan bentuk R pangkat 2 itu berapa sih kira-kira? 2 kan? Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 2 pangkat 2. Oke, sip. Sampai di sini oke ya. Berarti kalau sudah seperti ini maka bentuknya sama dengan yang kita tuliskan sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk rumus umum lingkaran, di mana kita bisa dapatkan untuk mendapatkan titik pusatnya itulah 2, jadi H, K. Ini titik pusat. Di pusat dari hasil ini, pusat itu sama dengan 2 ya. Karena di sini X ya, 2,0. Jari-jarinya L sama dengan 2. Paham ya? Oke. Oke. Nah, kita sudah dari soal ini kita sudah bisa dapatkan ya lingkaran, kemudian hiperbola, parabola, kemudian elips, itu nanti kita gunakan seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi titik pusatnya 2,0, jari-jarinya adalah 2. Kita bisa gambarkan sebentar ini. Ini kenapa nih? Nah, kita bisa gambarkan di sumbu kartesian. Pertama, titik pusatnya ini kan X ya, ini Y.
titik pusatnya ada di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Karena ini plus semua 2,0 berarti di sini X-nya itu sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 0 berarti di sini titik pusatnya nih. Ini titik pusatnya. Titik pusatnya di sini ya. Berarti kita mau gambarkan jari-jarinya 2 ya. Berarti kalau jari-jarinya 2 kita tambah lagi sini. Tambah, kemudian ini kita tambah. Juga kita tambah 1, 2 ya. Jadi 1, 2 ini juga minus 1, minus 2 ya. Jadi kalau kita gambarkan jari-jarinya adalah 1, 2 1, 2 1, 2 berarti kita bisa gambarkan seperti ini ya. Nah, supaya mudah digambarkan kita bikin kotak dulu ya. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini titik pusatnya ya. Sorry. Nah, jari-jarinya ini ukurannya 2 ya. Ini ukurannya 2, ini ukurannya 2, ini ukurannya 2. Selesai. Ini adalah sebuah lingkaran. Oke. Nah, paham ya? Kalau paham kita pindah ke saat gimana? Oh iya, di modul iya. Di modul iya. Harusnya dia di-update di sini karena di sini sumbunya. Tidak mungkin kan di sini digambarkan ya. Itu ilustrasi saja yang di modul ya. Iya. Oke, kalau sudah sudah mengerti, kita pindah ke elips ya. Elips ini adalah sebentar ini apa nih, ini kita pindah ke elips. Ya, rumus umumnya itu adalah X kurang H pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y kurang K pangkat 2
Sorry, ini melengkung ya. Dibagi B pangkat 2 sama dengan 1. 2 ya. Dimana pusat elips itu pusatnya sama dengan lingkaran. Cuman di sini jari-jarinya tidak lingkaran pipi dengan A, K. Pusatnya, kemudian jari-jari panjangnya A atau R panjang, jari-jari panjang. Itu A kuadrat ya. Dan jari-jari pendeknya itu adalah B kuadrat. Pendek. Ya. B kuadrat. Oke. Jadi bedanya elips dengan lingkaran, kalau lingkaran itu simetris semua ya, berdasarkan titik pusatnya, sedangkan elips itu kayak telur ya, pipi tapi bulat, pipi bulat. Nah, kita bisa lihat di modul ya. Kita bisa lihat di modul contoh penyelesaian dari persamaan 4x ya. 4x kuadrat ya, ditambah 9y kuadrat ditambah 16x dikurang 18y dikurang 11 sama dengan 0. Oke. 16x kurang 18y kurang 11, 0. Nah, bagaimana persamaan ini kita jadikan bentuknya seperti ini. Nah, kita gabung dulu variabel x dengan variabel x supaya mudah ya. Kita bentuk seperti ini, 4x kuadrat ditambah 16x x ya, 16 ini ya, bukan 18. 16x tambah
9 kurang 18Y kurang 11 atau sama dengan ini, kita pindahkan aja supaya lebih mudah. Nah, oke. Kalau bentuk persamaannya kita jadikan seperti ini, maka kita untuk menguraikan atau memfaktorkan, kita pakai rumus yang tadi, B per 2 akar 2 ya. B per 2 A B per 2 sorry ya, internet saya lambat sekali. Pangkat 2. Oke. Kita pisahkan dulu ya. Ini B-nya di sini kita pisahkan dulu, ini dan ini dan ini. Nah, di sini ini adalah bertindak sebagai B, ini juga bertindak sebagai B nantinya. Ya. Jadi saya bisa tulis 4x kuadrat ditambah 16x ditambah, nah belum tahu nih ya, tambah berapa, tambah 9Y kurang 18 ditambah nggak tahu berapa nih, nah, sama dengan 11 ya. Nah sekarang ini B nya berarti 16 bagi 2. Oke, ini karena ini kelipatan 4 ya, kita sederhanakan aja. Ini kelipatan 4, ini kelipatan 9 ya. Maka kita bisa sederhanakan sesederhana mungkin 4 ya. Sorry. X pangkat 2 ditambah 4 X ya. Ditambah nggak tahu ini berapa nantinya. Ditambah ini kelipatan 9 berarti 9 kita pisahkan ya. Pangkat 2 dikurang 2Y ya, plus nggak tahu berapa nanti ya, sama dengan 11. Oke, jadi ini 4 per 2 4 per 2 2 bagi 2 4 per 2 2 pangkat 2 4 ya, 4 berarti tambah 4 sorry 4 tambah 4. Oke.
Oke. Sebentar, ini saya hapus dulu. Hapus saja dulu ya. Kelihatan ternyata. Oke. Saya pisahkan tadi 4, kemudian X ya, tadi tambah 4X ya, tambah nggak tahu berapa, ditambah 9 ya, Y kuadrat dikurang 2Y tambah nggak tahu berapa. Kenapa saya tulis tambah di sini? Karena otomatis dia positif ya, karena B per 2 walaupun dia negatif hasilnya, kalau dipangkatkan 2 jadi positif ya. Oke. Jadi gini. Nah, kita fokus dulu di sini. Sorry. Oh iya, benar, plus ya. Jadi ini B 4 per 2, 2 pangkat 2, 4 ya. Tadi di sini ada 11 tadi sisanya. Jadi ditambah, karena ini 4 di sini, ditambah 4 kali 4 16 ya. Harusnya 16 ya. 16 ya. 4 kali 4 16. Nah, di sini minus 2 dibagi 2, karena B nya ini minus 2 ya, pangkat 2 sama dengan 1 ya, 1 berarti ini 1 ditambah 9 dikali 1 9 itu. Oke. Nah, ini sama tadi. Jadi kalau ini diproyekkan 4X tambah 2 ya, pangkat 2 ditambah 9, ini berapa nih, Y kurang, ini minus ya, kurang 1 pangkat 2 sama dengan ini berapa nih, ini berapa, 27 tambah 9 36. Nah, ya, sekarang semua ini untuk mendapatkan bentuk yang tadi X kurang H ya, pangkat 2 ditambah Y kurang K pangkat 2 A kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka ini masing-masing dibagi 36 ya, masing-masing dibagi 36. Jadi kalau dibagi 36 ini juga 36, hasilnya adalah
ini itu X ini kan habis toh jadi 9, ini habis ini jadi 4, ini habis ini menjadi 1. Nah ini tambah 2 pangkat 2 per 9 Y kurang 1 pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Jadi ya, sudah jadi. Ini akar dari 9 itu 3, akar dari 4 itu 2. Berarti kita bisa tulis pusatnya, pusat elips ya, itu adalah ini minus 2, kan ini plus yang di sini 3,1 ya. Ini. Kemudian nilai A nya itu sama dengan, karena ini kalau diakarkan menjadi 3 dan B nya kalau diakarkan menjadi 2 ya. Oke, sehingga kita bisa gambarkan ya. Sampai di sini dipahami dulu, sampai di sini dipahami dulu. Oke, tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, tinggal kita gambarkan. Ini adalah minus 2, jadi X nya itu 1 per 2 dengan Y nya di sini 1 minus 2, berarti ini pusatnya. Pusatnya di sini berarti dari titik pusat ini kita bisa menggambarkan jari-jari yang panjangnya adalah 3, T1, 2, 3, 1, 2, 3 ya kan? Kemudian jari-jari pendeknya adalah 1, 2, 1, 2. Jari pendeknya itu adalah situ. Nah, kalau kita gambarkan terhadap titik pusatnya ini, itu adalah seperti ya, begitu. Pusatnya ya, sorry, gambarnya kurang bagus. Ya. Harusnya ke atas sedikit. Ya, oke. Oke, sampai di sini paham ya? Ini akarnya. Jadi kan rumusnya ini kan, berapa sih nilai A-nya ini? Nah, jadi untuk mendapatkan A pangkat 2 itu sama dengan 9, berapa sih? A pangkat 2 itu sama dengan 9.
berarti A-nya sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, B-nya juga begitu. B kuadrat sama dengan 4. B-nya sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ya kan? Iya, kurang paham karena ini ya. Tidak terbiasa dengan mouse ya. Jadi ini titiknya, titik pusatnya. Sebentar, ini lebih bagus kalau di papan tulis nih. Ini 1, 2. Ini kan 2,1 nih, titik pusat ya. Jari-jari yang panjang, berarti jari-jari yang panjang mana? 1, 2 kan? 1, 2, 3 ya, jari-jari yang panjang. Kemudian ini juga 1, 2, 3 ya kan? Ini kan 2 ya, minus 2. Start dari sini dia. Nah, oke. Dari sini 1, 2, minus 2 di sini, minus 1 ya. Jadi ini adalah ke sini itu adalah jari-jari. Jadi 1, 2. Ini adalah jari-jari B. Kalau yang ke sini itu adalah jari-jari A, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Ini kan B ya, 1, 2. 1, 2. Jadi begini. Ya, itu ya. Jadi pusatnya itu di sini. Kurang bagus gambar saya. Jadi ini skalanya 2, di atas juga skalanya 2, di sini skalanya 3, di sini juga skalanya 3. Oke. Cukup ya sampai di sini. Nah, nanti kita lanjut lagi besok untuk parabola. Sambil kita membahas lagi. Oke. Siapa yang tidak hadir di sini? Ahmad Basofi. Hadir. Oke. Kemudian Ajat mana Ajat? Gak hadir. Amelia. Oke, hadir. Ayu. Oke. Bagus.
Ya nanti dipanggil ya. Bagus, nggak ada. Betty, oh bagus ada. Oke. Betty, Eti, Eti. Oke. Fitriani, oke. Furaida, oke. Lilik, nggak ada. Lina, ada. Mas Riah. Oh, Lilik ada. Mana Liliknya? Mas Riah ada. Nur Hidayat. Lilik nggak ada nih, Lilik. Nur Hidayat. Nur Hidayat mana? Nggak ada juga Nur Hidayat nih. Osnia, Rina Indriani, Osnia nggak ada. Saiful, Trigustina, nggak ada nih. Trigustina, Vera, nggak ada Vera. Oh, ada Vera. Evin, Ucin, Ulin, mana Ulin? Nggak ada. Yusuf, oke. Meliana, Mega, nggak ada. Novi, Meliana, ada kan? Meliana, oh, iya. Ulin, mana Ulin? Nggak ada Ulin. Ulin nggak ada di sini, saya lihat. Ulin. Novi, nggak ada. Nafi nggak ada juga. Nafi, Sari ada ya? Sari, ya. Oke, cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi besok. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang elips dan parabola. Nah, silakan Anda coba pelajari dulu yang akan kita bahas ya. Parabola, hiperbola dengan elips. Oke, cukup sampai di sini. Berarti Novi tidak ada, Nafi tidak ada, kemudian Ajat mana Ajat? Oh ada. Ajat, Lilik nggak ada. Lilik Setiawati. Oh, Novi mana Novi? Oh, oke. Novi ada, Nafi nggak ada. Nafi nggak ada. Oke. Cukup ya. Nur Hidayat nggak ada. Nur Hidayat nggak ada ya. Osniar juga nggak ada. Oke. Cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut besok. Selamat beristirahat. Selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.